Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini masih membahas tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan suatu trigonometri ya. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal yang berhubungan dengan cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri, dan ini adalah bentuk soal yang akan sering kalian temukan ketika kalian mempelajari tentang persamaan trigonometri selain soal yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Oke, bentuk soalnya itu adalah katanya tangen ya, tan X ditambahkan dengan 50 derajat, hasilnya atau akan sama dengan tan 70 derajat. Nah, perhatikan. Untuk nilai X-nya itu besar sama dari 0, kecil sama dari 360 derajat. Nah, ini adalah bentuk soal yang akan kalian temukan ya ketika kalian mengerjakan soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri. Kalian ingat lagi rumus tangen itu. Nah, oke, tangen X katanya akan sama dengan, atau tangen X sama dengan tangen alfa, maka nilai X-nya nanti akan sama dengan alfa yang ditambahkan dengan K kali 180 derajat. Nah, jadi triknya seperti ini. Lihat siapa yang berada di belakang tan. Kalau yang di belakang tangen itu adalah X, maka yang turun langsung X. Nah, ini kalau ya, di sebelah tangennya itu adalah 2x. Nah, kalau di sini misalkan tangen alfa misalnya, maka yang sebelah tan itu kan 2x, maka yang turun adalah 2x. Nah, itu adalah konsep kita yang pertama ya. Jadi kalian perhatikan di soal ini, setelah tangen itu siapa? Setelah tangen itu ada x tambah 50, maka yang turun itu adalah x ditambahkan dengan 50 derajat. Nah, gitu ya, siapapun yang berada di sebelah tangen, turunkan mereka semuanya. Maka nanti akan sama dengan, nah baru kalian lihat rumusnya. Tadi rumusnya apa? Alfa ditambah K kali 180. Alfanya berapa di sini? 70 derajat. Maka dia akan menjadi 70 derajat ditambahkan dengan K kali 180 derajat. Apakah sudah selesai? Tentu saja tidak, karena kita ingin menentukan nilai X sama dengan. Nah, untuk menentukan nilai X sama dengan, kita tulis X sendirian di sini. Maka tulis dulu persamaan yang di sini ya, 70 derajat ini kita tambahkan dengan K kali 180 derajat, maka 50-nya harus pindah ruas karena X kan ingin sendirian di sebelah sini ya. 50 pindah ruas karena dia positif, pindah ruas dia akan jadi negatif 50 derajat. Maka kita dapatkan nilai X-nya nanti akan sama dengan siapa yang bisa kita kurangkan di sini. Tentu saja yang bisa dikurangkan adalah 70 dan negatif 50. Karena K 180 ini tidak bisa, karena dia beda sendiri. Karena 180 memuat K. Jadi tidak bisa kita kurangkan dengan 50, tidak bisa kita tambahkan dengan 70 ya. Yang bisa kita operasikan adalah 70 dan negatif 50. 70 kalau kita kurang atau kita kelompokkan dulu juga boleh. 70 kita kurangkan dengan 50 derajat. Nah, ditambahkan dengan K kali 180 derajat. Maka kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 20 ditambahkan dengan K kali 180 derajat. Nah, seperti itu. Sehingga kita sudah sampai pada nilai X sama dengan. Karena itu kan kita adalah menentukan nilai X-nya ya. Nah, terus apalagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mensubstitusi nilai K-nya. Kalian mulai untuk K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya atau X-nya gitu ya. Kita nggak usah pakai X1 ya, karena X-nya juga sudah sendirian di sini. Jadi X saja. Oke, untuk X-nya, X sama dengan 20 ditambahkan, ganti ya, K-nya 0 kali 180. 0 kali 180 itu kan 0. 0 tambah 20 ya, 20 derajat. Memenuhi, karena besar dari 0, kecil dari 360. Sekarang kita ganti lagi untuk K sama dengan 1. Oke, untuk K sama dengan 1, X sama dengan 20 ditambah 1 kali 180 derajat. Ya, 1 dikali 180 derajat. 1 dikali 180 itu kan adalah 180. 180 ditambah 20 adalah 200 derajat. Memenuhi juga karena besar dari 0, kecil dari, atau besar sama 0, kecil sama 360 ya. Oke, kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Apakah memenuhi? Nah, kelihatannya tidak ya, tapi coba kita masukkan dulu.
20 ditambahkan dengan ganti 2 kali 180. Nah, kalian perhatikan 2 kalau dikali 180 itu kan hasilnya sudah 360 ya. Nah, kalau 20 kita tambahkan dengan 360 itu sudah 380. Sudah pasti ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena interval nilai X yang diinginkan itu adalah X-nya besar sama 0, kecil sama dari 360. Maka himpunan penyelesaiannya untuk persamaan trigonometri di atas itu adalah 20 dan 200 derajat. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Ingat lagi triknya tadi adalah bahwa lihat siapa yang berada di sebelah tangen ya, di sebelah tangen. Nah, itu yang kalian turunkan. Kalau X ya X-nya yang turun. Kalau 2X ya 2X-nya yang turun. Kalau X tambah 50 ya X tambah 50-nya yang turun. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita coba lagi untuk soal yang berikutnya. Oke, next kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua katanya adalah cos 5x ditambahkan dengan 20 derajat sama dengan cos 80 derajat. Untuk X besar sama 0 derajat, kecil sama 360 derajat ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan siapa yang berada di sebelah cos. Yang berada di sebelah cos, nah maksudnya cos yang berada di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan kalian tidak perlu khawatir. Nah, jadi yang kalian perhatikan hanya cos di sebelah kanan. Sebelah kiri maksudnya. Siapa yang berada di sebelah cos? Yaitu ada 5x ditambah 20. Nah, karena di sebelah cos ada 5x tambah 20, maka dialah yang turun ya. Jadi bukan x-nya yang turun, jadi 5x. Nah, kalian tuliskan ditambahkan dengan 20 derajat, nanti akan sama dengan, ingat lagi rumus kosinus. Nah, jadi kalau ada cos X sama dengan cos alfa gitu ya, maka X1 akan sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan X2 nya min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, sekarang kalian tinggal masukkan ke dalam, tinggal gunakan rumusnya, maksudnya alfanya adalah 80, berarti 80 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, nah kalian tinggalkan X-nya. Di sini karena 5X, nah berarti kalian turunkan 5X dulu, nanti akan sama dengan 80 derajat ini. Nah, 20-nya kalian pindah ruas ya, karena positif berarti dikurang 20 derajat. Baru kemudian ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Maka kita dapatkan 5X sama dengan 80 dikurang 20 itu kan 60 ya, 60 ditambah K kali 360 derajat. Maka X saja dia akan sama dengan, nah semuanya kita bagi 5. 60 per 5 ditambahkan dengan K kali 360 kita bagi 5. Nah, maka kita dapatkan untuk nilai yang pertama ya, untuk X1 nya itu kita dapatkan adalah 60 kalau kita bagi 5 berapa? 12 ya, 12 derajat ditambahkan dengan 360 kalau kita bagi dengan 5 berapa kira-kira? 5, 7 ya, 7. Coba kita bagi ya, 360 kita bagi 5, 7 kali 5, 35, 10, 72 ya, oke, 72, oke, 72 derajat. Nah, ini kita dapatkan 72 derajat atau K-nya tinggal K kali 72 derajat. Nah, itu adalah untuk nilai X1-nya. Nah, kalau untuk nilai X2-nya, nah ini baru untuk X1-nya ya. Untuk nilai X2-nya, karena cos itu kan rumusnya ada untuk X2 juga sama. Tadi kayak saya langsung saja ya, yang siapa yang berada di sebelah cos tadi, yaitu 5E ditambahkan dengan 20 kan. Nah, maka dia akan sama dengan, gunakan rumus yang kedua, min alfanya 80, min 80 ditambahkan dengan K kali 360. Maka 5X akan sama dengan min 80, langsung dikurang ya, karena di sini positif 20, berarti dia pindah ruas jadi negatif 20. Nah, gitu ditambahkan dengan K kali 360. Maka kita dapatkan 5X akan sama dengan min 80 dikurang 20 itu min 100. Min 100 ditambahkan dengan K kali 365. Maka untuk nilai X2-nya nanti akan sama dengan, nah semuanya kita bagi 5 ya. Oke, maka X-nya saja atau X2-nya akan sama dengan min 100. Nah, ini semuanya kita bagi 5, sama seperti ini tadi.
kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. Nah, min 100 bagi 5 itu adalah min 20 ditambahkan dengan K kali 360. 360 bagi 5 tadi itu adalah 72. Maka kita dapatkan X2-nya adalah min 20 ditambah K kali 72. Oke, sekarang kita tentukan nilai X1 dan X2-nya. Ya, kita hapus dulu ya. Untuk X1, oke, kita mulai dari X1 tadi. X1-nya adalah 12 derajat ditambahkan dengan K kali 72 derajat. Oke, kita mulai untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka nah ini tinggal kalian masukkan 12 derajat ditambah 0 kali 72. 0 kali 72 adalah 0 tambah 12 adalah 12 derajat. Memenuhi kira-kira? Iya, karena masih besar dari 0, kecil dari 360 ya. Sekarang kita ganti lagi untuk K sama dengan 1. Oke, kita ganti berarti 12 derajat ditambah 1 kali 72. 1 kali 72 ya, 1 kali 72 adalah 72. Baru kita tambahkan dengan 12. Hasilnya itu adalah 84 derajat. Memenuhi juga ya. Oke, sekarang kita ganti lagi untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka 12 derajat ditambah 2 kali 72. 72 kalau kita kali 2 itu kan hasilnya adalah 144 ya. 144 kita tambahkan dengan 12, 156. Oke, 156 derajat. Memenuhi juga. Karena besar dari 0, kecil dari 360. Oke, sekarang untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 3 berarti 12 derajat ditambahkan dengan 3 kali 72. 3 kali 72 itu adalah 216. Ya, 3 kali 72 itu kan adalah 216 ya. 216 ditambahkan dengan 12 berapa? 216, 228. Oke, 228 derajat. Memenuhi juga. Nah, sekarang kalau untuk K sama dengan 4 kira-kira memenuhi tidak? 12 derajat ditambah 4 kali 72. 72 kalau kita kali 4 itu kan hasilnya adalah 288 ya. Kalau kita tambahkan dengan 12 hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 300. Memenuhi juga. 300 derajat juga memenuhi. Oke, sekarang kita masukkan lagi untuk K sama dengan 5. Oke, banyak ya nilai X-nya yang memenuhi untuk persamaan ini. 12 derajat kita tambahkan dengan 5 kali 72. Oke, coba 72 kita kali 5 dulu, 10. Nah, ini kan sudah 360 ya. Kalau kita tambah 12 sudah pasti dia besar dari 360. Jadi ini sudah pasti tidak memenuhi. Nah, gitu. Berarti untuk K sama dengan 6 ya, tidak usah kalian lanjutkan. Oke, sekarang kita coba lagi untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan, bukan X sama dengan 2, maksudnya untuk X2-nya yang sama dengan min 20 ditambah K kali 72. Oke, sorry. Oke, kita pindahkan di sini. X2 tadi kita dapatkan adalah min 5, bukan min 5, min 20 ya, min 20 yang ditambahkan dengan K kali 72. Oke, kita mulai untuk K yang sama dengan 0. Oke, untuk K sama dengan 0, dia akan menjadi min 20 ditambahkan dengan 0 kali 72. 0 kali 72 itu kan hasilnya adalah 0 ya. Ditambahkan min 20 ya min 20. Min 20 tentu saja tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia kecil dari 0, sedangkan syaratnya dia harus besar dari 0. Untuk K yang sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka hasilnya adalah min 20 ditambah 1 kali 72. 1 kali 72 itu kan adalah 72 ya. Maka min 20 kalau kita tambah 72 itu kan hasilnya adalah positif 52 derajat. Memenuhi karena besar dari 0, kecil dari 360. Oke, sekarang nah seperti ini kita hapus ya. Semoga kalian tadi sudah mencatatnya. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini ya. Untuk K sama dengan 2. Oke, untuk K sama dengan 2, maka kita masukkan lagi tadi ya min 20. Berarti min 20 ditambahkan dengan K kali 72 berarti 2 kali 72. 2 kali 72 itu kan tadi adalah 144 ya. Ya, 144. Kita ini kan tadi jawabannya 144.
Nah, maka min 20 kalau kita tambahkan dengan 144 itu kan hasilnya adalah 124 derajat. Nah, ini juga memenuhi ya, ini juga memenuhi. Oke, sekarang kita coba lagi untuk K sama dengan 3. K sama dengan 3, maka min 20 ditambahkan dengan 3 kali 72. 3 kali 72 tadi hasilnya adalah 216 ya. 216 kalau kita kurangkan dengan 20 ya. Karena min 20 ditambah 216 itu kan sama juga dengan 216 dikurang 20. Nah, hasilnya 6. Nah, ini kan 1, 11, 9. Nah, jadinya 196 derajat. Memenuhi juga karena besar dari 0, kecil dari 360. Oke, sekarang untuk K sama dengan 4. Nah, oke, untuk K sama dengan 4, min 20 ditambahkan dengan 4 kali 72 sama dengan 4 kali 72 itu kan tadi adalah 288 ya. Maka min 20 kalau kita tambahkan dengan min 20 ditambah 288 itu kan artinya sama juga dengan 288 yang dikurangkan dengan 20 ya kan. Maka kita dapatkan hasilnya adalah kalau kita kurangkan 862 268 derajat. Memenuhi juga karena masih kecil dari 360. Oke, sekarang untuk K sama dengan 5. Untuk K sama dengan 5, coba kita cek ya. Min 20 kita tambahkan dengan 5 kali 72. 5 dikali 72 itu kan hasilnya adalah 360. Min 20 360 ya. Min 20 ditambah 360 itu kan adalah 340 derajat. Memenuhi juga. Nah, untuk K sama dengan 6 saya yakin ini tidak memenuhi ya, karena pasti angkanya akan besar dari 360. Kalian bisa cek sendiri. Maka nilai X yang memenuhi, nah banyak sekali ya nilai X yang memenuhi untuk persamaan yang nomor 2 ini, yaitu ada X sama dengan 12. Jadi kalau kalian tuliskan himpunan penyelesaiannya, kayak HP-nya, nah saking banyaknya ini HP-nya 12, kemudian 84 ya kan, 84, kemudian kita urutkan ya 124. Nah, berarti yang saya conteng itu yang masuk ya, yang silang berarti tidak masuk. 124, 156, 196. Nah, ini dalam derajat semua. 196, kemudian 268, 228, oke, kemudian 300 dan 340 derajat. Nah, ini dia himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk persamaan di atas. Oke, bagaimana sahabat Excellent? Kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya. Nah, soalnya itu kalau tadi sudah cos ya, kita coba lagi untuk sin. Oke, soalnya adalah sin 2x dikurangkan dengan 35 derajat sama dengan setengah alfa. Nah, dengan intervalnya masih sama ya, X besar sama 0, kecil sama 360 derajat. Nah, kalian ingat lagi untuk rumus persamaan sinus. Sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. X yang kedua 180 kurang alfa tambah K kali 360. Oke, kalian harus ingat terus ya rumus untuk persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan, kita bisa menggunakan rumus ini jika dia ruas kiri, ruas kanannya sudah memuat sin. Tapi soal kita ini yang memuat sin itu hanya di ruas kiri saja, sedangkan di ruas kanannya belum ada. Munculkanlah sin pada ruas kanan. Caranya gimana? Oke, kita tulis dulu sin 2x dikurangkan dengan 35 derajat. Nah, setengah. Kita ingin memunculkan sin, maka kita langsung tulis. Maksudnya setengah akar 2 gitu ya. Kalau kita ingin memunculkan sin, berarti sin berapa? Yang nilainya setengah akar 2. Kira-kira sin berapa? Sin 45. Nah, sekarang kan sinnya sudah muncul. Karena sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Jadi kalian harus hafal ya sudut-sudut istimewa paling tidak gitu ya. Mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, untuk mempermudah kita jika menemukan soal yang seperti ini. Nah, sekarang silakan gunakan triknya. Kalian perhatikan sin yang berada di sebelah sisi kiri. Nah, setelah sin itu ada siapa? Ada 2x dikurang 35, maka dia yang turun 2x
Nah, jadi jangan X-nya yang turun ya. 2X dikurang 35 derajat sama dengan, nah kalian langsung gunakan rumusnya. Yang pertama, 45 derajat ditambah K kali 360, berarti K kali 360 derajat. Nah, tinggal kalian selesaikan. 2X dikurang, oke ini bisa langsung ya. Kita tinggalkan 2X di sini ya. 2X sama juga dengan 45 derajat. Nah, ini langsung kalian operasikan di sini ya. Negatif pindah ruas ditambah 35 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka 2X sama dengan, ini kalau kita jumlahkan itu kan adalah 80 ya. 80 ditambah K kali 360 derajat. Maka kita dapatkan X-nya, semuanya kita bagi 2. Karena di sini kan 2X, kalau X saja ya bagi 2 semuanya. 80 bagi 2, 40 derajat ditambah K kali 360 bagi 2, 180 derajat. Nah, ini adalah untuk nilai X1-nya. Nah, karena ada untuk X2-nya, nah sama tadi. Nah, tadi kan siapa yang turun tadi? Yang turun tadi kan adalah 2X kurang 35 derajat gitu ya. Nah, gunakan yang kedua, 180 dikurang alfa. 180 dikurang 45 derajat karena alfanya 45. Ditambah K kali 360 derajat sama juga dengan 135 derajat. Oke, 2X dikurang 35 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka 2X saja akan sama dengan 135 derajat. Langsung ya. Nah, 35 pindah ruas tambah 35 derajat ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Maka 2X saja akan sama dengan 135 tambah 35 170 ya, 170 ditambah K kali 360 derajat. Ingat ini masih 2X. Maka X saja bagi 2 semuanya 170. Kalau kita bagi 2 itu 85 ya, 85 derajat ditambah K 360 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 180 derajat. Kenapa bagi 2? Karena di sini 2X ya. Kalau dia 3X tentu saja bagi 3. Oke. Sekarang kita dapatkan nilai X1 dan X2-nya. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai K-nya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita ambil yang pertama tadi, itu untuk X1 yang sama dengan 40 derajat ditambahkan dengan K kali 180 derajat. Oke. Untuk K sama dengan 0, maka kita dapatkan, ini kan 40 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 itu adalah 0, 0 ditambah 40 hasilnya adalah 40 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Karena kecil dari 0, besar dari, besar dari 0, kecil dari 360. Oke, sekarang kita coba lagi untuk K-nya adalah 1. Maka 40 derajat ditambahkan 1 kali 180 derajat. 180 kali 1 itu adalah 180 ditambah 40, 220 derajat. Memenuhi? Memenuhi juga karena besar dari 0, kecil dari 360. Oke, untuk K sama dengan 2, jadinya 40 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 dikali 180 itu sudah 360 ditambah 40 kan jadinya 400. 400 derajat ini sudah besar dia dari 360, makanya dia tidak memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 3 tidak usah kalian lanjutkan karena K sama dengan 2 saja sudah tidak memenuhi ya, apalagi untuk K sama dengan 3. Oke, sekarang kita lanjut untuk X2-nya. Oke, untuk X2-nya di sini tadi adalah 85 derajat ditambahkan K kali 180 derajat. Oke, kita mulai. Untuk K sama dengan 0, maka 85 derajat ditambah 0 kali 180. 0 kali 180 adalah 0, tambah 85 itu adalah 85 derajat. Oke, kemudian K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, 85 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 180 kali 1 adalah 180 ya, ditambahkan dengan 85 itu adalah 265 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Nah, kalau untuk K sama dengan 2 sepertinya tidak memenuhi ya, karena kalau 2 kali 180 saja sudah 360. Oke, kalian bisa cek nanti ya, coba coret, pasti dia akan tidak memenuhi karena nilainya akan besar dari 360. Maka himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri di atas itu adalah 40, kemudian 85, kemudian 220,
265, dan 400. Oke, semuanya dalam derajat. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Semoga paham ya. Next, pada video berikutnya kita akan bahas lagi bentuk-bentuk soal persamaan trigonometri yang akan sering kalian temui. Oke, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.